Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngupas sesuatu yang spesifik nih dari sumber yang Anda bagikan, buku Tools of Titans-nya Tim Ferriss. Oke. Kita nggak bahas semua isi bukunya, tapi fokus ke satu hal yang menurut saya cukup unik. Sauna Barrel punya produser musik legendaris Rick Rubin. Oh, Rick Rubin. Menarik, menarik. Iya kan? Misi kita kali ini ya menggali aja apa sih yang bikin saunanya ini spesial berdasarkan catatan yang ada di buku itu. Oke. Rick Rubin kan emang terkenal ya pendekatannya tuh mendalam banget. Nggak cuma soal musik, tapi gaya hidup juga. Betul. Nah, seringkali detil-detil kecil kayak gini, kayak preferensi saunanya, itu bisa kasih kita petunjuk loh soal filosofi atau kebiasaan orang sukses. Iya, kebiasaan uniknya gitu ya. Betul. Coba kita lihat deh apa yang bisa kita gali. Oke, siap. Mari kita bedah ya. Sumber Anda ini kasih spesifikasi yang cukup jelas. Modelnya itu barrel, jadi ya bentuknya kayak tong kayu gede gitu, yang direbahin. Oh, yang kayak tong itu ya? Oke. Iya, dimensinya sekitar 7 kaki diameter sama tingginya. Itu kira-kira 2,1 meter lah ya. Lumayan lega sih, bisa muat 6-8 orang katanya, di 2 bangku panjang di dalamnya. Lumayan gede ya. Nah, yang menarik nih, Tim Ferriss sendiri, penulis bukunya, ternyata saking terkesannya, dia punya model yang sama persis di rumahnya. Oh ya? Iya, dan dia sering pakai banget, 1-2 kali sehari katanya. Ini mungkin nunjukin dia juga tertarik sama optimalisasi diri gitu kali ya? Bisa jadi, bisa jadi. Dan kayaknya aspek kuncinya di sini tuh efisiensinya deh. Gimana tuh maksudnya? Sumbernya nyebutin soal seberapa cepat sauna ini bisa panas. Cuma butuh 5-15 menit aja. Wah, cepet banget ya? Cepet banget untuk ukuran sauna. Nah, rahasianya itu ada di pemanasnya. Ternyata pemanas yang dipasang itu 3-4 kali lebih gede, lebih kuat gitu, dari yang biasanya direkomendasiin untuk ukuran ruangan segitu. Wow. 3-4 kali lipat. Iya, nah ini dia nih, bagian yang krusial. Sumbernya bahkan ngasih kayak semacam peringatan gitu. Katanya, pemasok sauna itu biasanya ragu, atau malah nolak masang pemanas sekuat itu di sauna yang relatif kecil. Masuk akal sih ya, soal keamanan mungkin. Iya, mungkin karena alasan keamanan atau takut alatnya cepat rusak kali ya. Jadi modifikasi ini tuh bener-bener atas resiko si pemilik sendiri. Nah, itu dia. Bukankah ini nunjukin ada kesengajaan yang kuat di baliknya? Tujuannya jelas banget, biar dapat panas instan, biar pengalamannya maksimal, tapi waktunya singkat. Betul sekali. Tujuannya efisiensi dan intensitas. Tapi kira-kira ada potensi kerugian lain nggak ya selain resiko pas masang itu? Sumbernya nyebutin nggak? Sumbernya nggak terlalu merinci soal kerugian lain sih, tapi ya kita bisa nebak-nebak lah. Mungkin konsumsi listriknya jadi boros banget, atau ya komponennya jadi lebih cepat aus gitu kan? Iya juga ya. Tapi yang ditekankan di sumber itu, ini pilihan sadar si Rubin. Jadi prioritas dia itu jelas. Pengalaman intens sama hemat waktu itu kayaknya lebih penting daripada ngikutin standar pabrik atau soal garansi. Jadi bukan cuma nyari nyaman ya, tapi nyari efek tertentu gitu. Tepat. Mencari efek spesifik. Kalau kita tarik ke konteks yang lebih luas nih, ini kan jadi makin jelas ya kalau sauna ini bukan sekedar tempat relaksasi biasa. Ini kayak alat yang udah dikalibrasi khusus. Instrumen malah ya. Iya, instrumen. Sumbernya juga nyambungin ini sama rutinitasnya Laird Hamilton, peselancar ombak gede itu loh. Oh, Laird Hamilton. Iya, tahu. Nah, Hamilton ini katanya punya versi sauna yang lebih gede lagi. Dan dia kan terkenal sama rutinitas kontrasnya yang ekstrim banget. Latihan fisik berat di kolam, terus berendam air es, habis itu langsung masuk sauna super panas. Yang panas banget itu ya. Iya, sumbernya nyebut bisa sampai 104 derajat Celcius. Gila kan? Nah, saunanya Rick Rubin ini digambarin sebagai versi sedikit lebih kecil dari setupnya Hamilton. Jadi polanya mirip ya. Terapi panas dingin yang intens. Betul. Memang sih, terapi kontras kayak gitu kan banyak yang percaya manfaatnya macem-macem. Dari pemulihan fisik sampai ningkatin ketahanan mental. Intensitasnya itu kuncinya. Nah, ini nyambung sama kutipan langsung dari Rick Rubin yang ada di sumber Anda. Soal kombinasi sauna panas sama rendaman es itu. Oh iya, ada kutipannya ya. Gimana bunyinya? Ada. Rick Rubin bilang gini, ini seperti sihir. Pada akhirnya tidak ada di dunia yang mengganggumu. Wah, dalam banget ya. Dalam banget kan?
Kayak klaim yang dahsyat gitu soal efeknya ke kondisi mental. Ini benar-benar nekanin kekuatan pembersihannya ya, gitu loh. Kayak semacam riset mental dan fisik dari rutinitas panas dingin ini. Bener-bener. Bukan cuma rileks biasa, tapi mencapai level ketenangan tertentu gitu ya. Iya, Klaim seperti sihir itu nunjukin betapa berharganya kondisi mental jernih itu buat Rubin. Apalagi kerjaannya kan sangat bergantung sama persepsi dan kreativitas ya. betul banget. Mungkin ini alat bantu utama dia buat balik ke titik nol, buat bersihin palet mentalnya gitu. Jadi, kesimpulan utamanya dari semua ini apa nih? Sauna barrelnya Rick Rubin ini, seperti yang kita gali dari catatan Anda, jelas bukan sekedar tempat santai biasa. Jauh dari itu ya. Iya, ini tuh sebuah instrumen yang dirancang khusus dengan modifikasi pemanas yang bisa dibilang nekat buat ngasih pengalaman yang intens dan efisien banget secara waktu. Dan jadi komponen inti dari rutinitas kontras panas dingin yang dia yakini punya efek pembersihan mendalam buat badan dan pikiran. Tepat. Nah, ini jadi bawa kita ke sebuah refleksi yang lebih dalam nih, yang mungkin relevan juga buat Anda yang dengerin. Oke, gimana tuh? Sumber ini kan nunjukin gimana orang kayak Rubin secara sadar memodifikasi alat standar, bahkan berani ambil resiko demi memaksimalkan hasil yang dia mau. Pemanasan cepat, pengalaman intens. Pola pikir inovator gitu ya? Iya, semacam itu. Nggak cuma nerima alat apa adanya, tapi aktif ngebentuk lingkungan dan perangkatnya buat capai tujuan spesifik. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan. Sejauh mana sih Anda bersedia memodifikasi alat, rutinitas, atau bahkan aturan main dalam hidup Anda sendiri demi efisiensi atau dampak yang lebih besar? Menarik. Sekalipun itu artinya ambil resiko atau keluar dari jalur yang umum dipakai orang lain. Coba pikirin deh. Soal untung ruginya antara nyikutin standar sama nyiptain solusi khusus buat diri Anda sendiri.